Halo movie lovers, welcome back to my channel Bahas Film. Kali ini saya telah merangkum alur cerita dari film kerasakti yang berjudul True and False Monkey King. Sesuai dengan judulnya, di dalam alur film ini kita akan dibuat bingung dengan kemunculan dua Sun Wukong yang sangat sulit dibedakan mana yang asli dan yang palsu. Tak perlu berlama-lama lagi, sekarang langsung saja kita caw ke pembahasan. Cerita diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan seorang siluman yang bernama Ratu Merak. Pada awal terbentuknya dunia, ia memimpin klan siluman dalam peperangan melawan dewa. Dan pada akhirnya terjadilah sebuah kesengsaraan. Demi menghentikan kekacauan, para dewa bekerja sama, menahan Ratu Merak di Gunung Dewa, serta menugaskan Biksu Tang dan para muridnya mencari kitab suci ke barat, menggunakan tongkat 9 cincin untuk menyelamatkan seluruh makhluk. Jika tongkat itu tiba di Gunung Roh, tubuh klan siluman akan hancur lebur. Demi bertahan hidup, para siluman terus melawan dan berusaha merebut tongkat. Demi melindungi tongkat itu, Wukong terpaksa membunuh banyak siluman. Kemudian kita diperlihatkan Wukong yang nampak sedang bertarung dengan beberapa siluman yang mengincar tongkat 9 cincin. Nah guys, di sini aku kasih sedikit penjelasannya. Kalau alur film ini diambil saat Wukong dan yang lain sedang menuju ke barat untuk ngambil kitab suci. Dan tongkat 9 cincin yang disebut tadi adalah tongkatnya Biksu Tang yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Setelah mengalahkan beberapa siluman, Wukong langsung pergi dan tak lama kemudian muncul seorang siluman bernama Liu Er. Liu Er menghampiri seorang siluman wanita yang bernama Ziteng. Ziteng sekarat setelah dihajar oleh Wukong. Liu Er kemudian membawa Ziteng melewati lautan dan setelah ia mengarungi ganasnya ombak, Liu Er akhirnya sampai di Gunung Dewa tempat Ratu Merak ditahan. Liu Er pergi ke tempat Ratu Merak berada dan memohon agar ia mau menolong Ziteng. Ratu Merak telah mengetahui bahwa Wukong telah banyak membunuh siluman. Ratu kemudian berkata pada Liu Er bahwa dirinya dan Wukong merupakan siluman yang sama-sama berasal dari batu penambal langit. Ratu Merak menerima permohonan Liu Er untuk menolong Ziteng dengan syarat Liu Er bersedia untuk menyamar menjadi Wukong dan merebut tongkat 9 cincin yang ada pada guru Wukong. Liu Er awalnya terkejut mendengar syarat dari sang ratu, namun asalkan itu demi keselamatan Ziteng, ia bersedia menerimanya. Liu Er kemudian memberikan sebuah ukiran kayu kepada Ziteng sebagai ucapan selamat tinggal. Kemudian ratu langsung membaca mantra dan membuat Liu Er berubah menjadi mirip Wukong. Tak hanya penampilannya saja yang berubah, namun ingatan Liu Er juga diubah agar ia merasa bahwa dirinya benar-benar Wukong yang asli. Dengan begitu, akan sulit untuk membedakan mana Wukong yang asli. Di lain tempat, Wukong terbangun dari tidurnya dan merasakan sesuatu. Ia masih bersama Guru Tang, Patkai, dan Wujing dalam perjalanannya ke barat mengambil kitab suci. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah desa perampok yang berada di pegunungan. Mereka akan meminta sedekah makanan kepada para warga desa. Kemudian, Biksu Tang tak sengaja menabrak seseorang yang merupakan kepala desa tersebut. Setelah ia mengetahui bahwa orang yang baru saja ditabraknya itu adalah Biksu Tang, ia langsung senang dan memanggil semua warga. Para warga menyambut kedatangan Biksu Tang dan yang lain dengan gembira dan akan mengadakan pesta pada malam harinya. Para warga desa memberikan jamuan makanan pada Biksu Tang dan yang lain. Namun mereka merasa ada yang aneh pada warga desa. Saat akan memberikan minuman, kepala desa tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kapak. Hal tersebut membuat Wukong dan yang lain langsung waspada kepada para penduduk desa. Orang yang mengaku sebagai kepala desa itu kemudian mengatakan tujuan mereka yang sebenarnya. Ia berkata bahwa mereka dipaksa oleh siluman untuk mengambil tongkat yang ada pada Biksu Tang. Jika tidak, maka para penduduk desa akan dibunuh oleh siluman. Biksu Tang tak mau menyerahkan tongkat miliknya dan kemudian terjadilah sebuah keributan. Wukong dan yang lain dengan mudah mengalahkan para penduduk desa. Namun tiba-tiba Ziteng yang telah pulih kembali muncul bersama kakaknya dan berniat merebut tongkat itu. Ziteng hampir berhasil merebut tongkat, namun Wukong langsung mengalahkan Ziteng. Wukong masih mengampuni Ziteng dan hanya menyuruhnya untuk pergi. Saat Wukong menyerahkan tongkat itu pada Biksu Tang, kabut asap tiba-tiba muncul. Wukong merasa akan ada bahaya yang datang dan ia menyuruh Patkai dan yang lain untuk segera pergi. Setelah beberapa saat, Wukong terkejut karena melihat siluman yang mirip dirinya. Siluman itu adalah Liu Er yang telah berubah menjadi mirip Wukong dari penampilan dan juga sifat. Liu Er langsung menyerang Wukong dan pertarungan di antara keduanya pun terjadi.
Pada akhirnya, Wukong berhasil mengalahkan Liuer dan membuatnya tak sadarkan diri. Liuer telah tersadar di tempat perkumpulan para siluman. Liuer masih menganggap bahwa dirinya adalah Wukong. Ia lalu keluar dari ruangan dan bertemu dengan siluman yang lain. Para siluman terkejut karena melihat Wukong berada di tempat tersebut dan langsung menyerangnya. Lalu muncullah seorang siluman bernama Shituo. Ia adalah pemimpin dari siluman-siluman tadi. Shituo adalah orang yang telah menyelamatkan Liuer setelah Liuer jatuh kalah melawan Wukong. Shituo lalu menjelaskan pada yang lain bahwa siluman ini adalah Liuer dan bukanlah Wukong. Namun Liuer yang telah kehilangan identitasnya itu menyangkal perkataan Shituo. Ziteng juga baru menyadari bahwa siluman yang ada di depannya itu adalah Liuer. Hanya Shituo dan Ziteng yang menyadari identitas Liuer. Kemudian Liuer mengatakan bahwa dirinya benar-benar Wukong yang asli. Setelah mendengar perkataan dari Liuer, Shituo lalu kembali mengingatkan untuk apa tujuan Ratu Merak merubah Liuer menjadi mirip Wukong, yaitu untuk merebut tongkat 9 cincin dan menyelamatkan klan siluman. Namun Liuer tetap bersikeras dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Wukong dan justru menyarankan Shituo dan yang lain untuk berhenti mengincar tongkat 9 cincin. Liuer lalu pergi dari tempat Shituo. Setelah memasuki hutan, Liuer diserang oleh kakak Ziteng. Kemudian Ziteng muncul untuk menyelamatkan Liuer. Setelah menahan kakaknya, Ziteng membawa Liuer pergi. Di malam harinya, Ziteng mencoba menyuapi Liuer yang terikat dan hingga pada akhirnya ia telah mengingat siapa dirinya. Kemudian scene berlanjut di keesokan paginya, kepala desa yang tadi sempat menyerang Biksu Tang pergi ke tempat Shituo untuk meminta maaf karena telah gagal merebut tongkat 9 cincin. Lalu anak buah Shituo langsung membunuhnya. Shituo langsung menyuruh bawahannya untuk membunuh semua manusia di desa para perampok tadi. Sementara itu di Menara Zuxian, seorang prajurit Istana Langit bernama Yan Jiang mendapat perintah dari Kaisar Istana Langit. Kaisar itu telah mengetahui rencana Ratu Siluman Merak yang membawa siluman kera ke dunia. Siluman kera yang dimaksud adalah Liuer yang menyamar menjadi Wukong. Lalu ia memerintahkan Yan Jiang untuk menangkap Liuer. Kaisar menyarankan pada Yan Jiang agar jangan ceroboh dalam mengambil tindakan, karena saat Wukong dan Liuer bertemu akan sulit membedakan mereka. Yan Jiang lalu mendatangi tempat Shituo. Shituo langsung menanyakan maksud dari kedatangan Yan Jiang. Yan Jiang mengatakan bahwa ia sedang mencari Liuer yang menjadi siluman kera. Lalu ia bertanya pada Shituo tentang keberadaan Liuer. Namun Shituo tak mau menjawab dan pada akhirnya Yan Jiang menyerang Shituo dan siluman yang lain. Kemudian scene berlanjut saat Liuer dan Ziteng mendatangi sebuah tempat. Liuer menemui Dewa Abadi untuk memintanya mengeluarkan api dewa agar bisa membentuk kembali tubuh bajanya. Liuer bisa mengetahui bahwa dirinya bisa membentuk tubuh baja karena ia memiliki semua ingatan Wukong. Sang Dewa Abadi lalu mengeluarkan tungku yang terdapat api dewa di dalamnya. Liuer memasuki tungku tersebut dan menerima api dewa. Liuer telah keluar dan kekuatannya telah meningkat setelah membentuk tubuh bajanya. Liuer langsung pergi meninggalkan Ziteng dan menuju ke tempat Wukong berada. Liuer langsung menyerang Wukong dan mereka langsung bertarung. Di tengah pertarungan, Biksu Tong, Wujing, dan Patkai muncul. Mereka bertiga tak bisa membedakan mana Wukong yang asli. Wukong dan Liuer menghentikan pertarungan mereka dan keduanya sama-sama meyakinkan Biksu Tong bahwa mereka adalah Wukong yang asli. Biksu Tong lalu membaca sebuah mantra yang dapat membuat Wukong yang asli kesakitan. Namun Wukong dan Liuer sama-sama merasakan sakit setelah Biksu Tong membacakan mantranya. Dan tiba-tiba Ziteng muncul dan mendekati Liuer. Namun Liuer mendorongnya demi meyakinkan Biksu Tong dan yang lain bahwa dirinya adalah Wukong yang asli. Setelah berdebat, Biksu Tong mengajak mereka semua untuk pergi ke puncak Dizang. Biksu Tong mengatakan mereka bisa mengetahui siapa Wukong yang asli setelah pergi ke puncak Dizang. Mereka kemudian telah sampai di pinggir puncak Dizang. Liuer lalu mengatakan bahwa perjalanan ke puncak sangat berbahaya dan ia menyarankan agar Biksu Tong tetap berada di bawah bersama Patkai dan Wujing. Sementara Ziteng ikut untuk menjadi saksi. Mereka bertiga lalu terbang ke puncak Dizang. Mereka disambut oleh seorang pria tua bernama Dizang. Mereka lalu menjelaskan maksud kedatangan mereka. Setelah itu, Dizang langsung mendorong Wukong dan Liuer ke jurang. Sesampainya di dasar jurang, keduanya melihat batu bertuliskan 5 penderitaan duniawi.
Tak lama kemudian, muncul makhluk bernama Diting. Diting langsung menyerang mereka berdua. Pada akhirnya, Wukong dan Liuer telah mengalahkan Diting dan membawanya kembali ke Dizang. Diting adalah peliharaan Dizang yang akan mengungkapkan siapa Wukong yang asli. Dizang berkata bahwa Diting hanya akan mengatakan siapa Wukong yang asli kepada seseorang yang benar-benar ingin tahu kebenarannya. Dizang kemudian menyerahkan Diting pada Ziteng dan menyuruh Liuer dan Wukong pergi. Sementara itu di Gunung Dewa, Si Tuo sedang menghadap Ratu Siluman Merak. Si Tuo mengatakan bahwa Liuer telah bertemu Diting, yang artinya identitasnya yang asli akan diketahui dan rencana mereka untuk merebut tongkat 9 cincin akan gagal. Kemudian sang ratu memberikan senjata pada Si Tuo dan memerintahkannya untuk langsung merebut tongkat dari tangan Biksu Tong. Kemudian Wukong, Liuer, dan Ziteng telah kembali ke tempat Biksu Tong dan yang lain berada. Ziteng yang tak mau rencana Liuer gagal dalam misinya, menipu Biksu Tong dan yang lain dengan mengatakan bahwa Wukong yang asli adalah Liuer. Wukong tak terima dengan apa yang dikatakan Ziteng karena dirinya disebut sebagai Liuer. Saat ia lengah, ia langsung ditangkap oleh Yan Jiang menggunakan tali pengikat siluman. Yan Jiang telah memantau mereka sejak lama hanya untuk menangkap Liuer. Namun ia salah sangka dan mengira Wukong adalah Liuer karena perkataan dari Ziteng yang berbohong. Yan Jiang lalu membawa Wukong yang ia sangka adalah Liuer ke Istana Langit dan menghukumnya. Di saat yang sama, Si Tuo yang telah mendapatkan senjata dan kekuatan baru dari Ratu Siluman Merak telah mengumpulkan bawahannya untuk bersiap merebut tongkat 9 cincin. Ziteng berpura-pura menganggap Liuer adalah Wukong yang asli, sementara Liuer mengira Ziteng benar-benar menganggap dirinya adalah Wukong yang asli. Ziteng mengatakan semua hal yang ia sukai dari Liuer, dan hal tersebut membuat Liuer merasa terharu. Liuer terus menahan dirinya untuk tidak mengatakan bahwa dirinya adalah Liuer. Kemudian mereka berdua menyusul Biksu Tong dan yang lain di dekat perapian. Biksu Tong dan yang lain tak mengetahui bahwa yang bersama mereka bukanlah Wukong yang asli, dan mereka mengobrol seolah tak terjadi apa-apa. Kemudian Ziteng mengajak semuanya untuk meminum arak. Semua orang meminum arak tersebut hingga pada akhirnya mereka tertidur lelap karena mabuk. Sementara itu di Istana Langit, Wukong yang asli sedang dihukum oleh Yan Jiang yang mengira bahwa Wukong adalah Liuer. Yan Jiang mengikat Wukong pada tiang api langit dan langsung pergi meninggalkannya. Dan di keesokan paginya, Biksu Tong dan yang lain terkejut karena tongkat 9 cincin telah menghilang bersama Ziteng yang juga telah pergi. Liuer yang langsung menyadari bahwa Ziteng yang mencuri tongkat tersebut langsung pergi mengejarnya. Liuer menghadang Ziteng yang membawa tongkat dan mereka pun bertarung. Ziteng tetap tak mau memberikan tongkat pada Liuer hingga pada akhirnya Liuer tanpa sengaja membunuh Ziteng. Ziteng kemudian lenyap, meninggalkan ukiran kayu yang dulu diberikan Liuer. Sementara itu, Si Tuo menyerang Biksu Tong dan yang lain. Liuer lalu muncul dan mencoba menyelamatkan Biksu Tong. Namun Si Tuo yang telah mendapat senjata dan kekuatan dari Ratu Merak berhasil mengalahkan Liuer. Si Tuo langsung membuat Liuer kembali ke wujud aslinya. Biksu Tong dan yang lain baru menyadari bahwa Wukong yang bersama mereka adalah Wukong palsu. Si Tuo berniat membunuh Liuer, namun Biksu Tong mencoba menghentikan Si Tuo dengan memberikan tongkatnya pada Si Tuo. Si Tuo dan temannya telah sampai di Gunung Roh. Si Tuo berniat menghancurkan Gunung Roh dan langsung menyerap kekuatan dari tongkat 9 cincin. Si Tuo yang semakin menjadi kuat pergi menemui Yan Jiang di Menara Langit dan langsung menyerangnya. Yan Jiang kalah, dan saat Si Tuo akan membunuhnya, Liuer kembali muncul dalam wujud tubuh baja siluman keranya dan menyerang Si Tuo. Saat ia dilempar, Yan Jiang berteriak memanggil nama Wukong dan melepaskan kurungan yang mengikatnya. Wukong langsung terbebas dan menyelamatkan Liuer.
Wukong dan Liuer bekerja sama untuk bertarung melawan Shi Tuo. Shi Tuo telah dikalahkan dan Liuer telah kembali ke wujud aslinya. Karena Shi Tuo telah kalah, kekuatan dari tongkat 9 cincin yang diserapnya kembali keluar dan langsung terpasang di Gunung Roh. Hal tersebut membuat semua siluman termasuk Liuer dan Shi Tuo langsung lenyap secara perlahan. Sebelum menghilang sepenuhnya, Liuer berkata pada Wukong, jika mereka bertemu di kehidupan berikutnya, Liuer mengajak Wukong untuk bertarung lagi. Dan setelah itu, Liuer telah lenyap seluruhnya dan cerita pun selesai. Oke guys, selesai sudah rangkum alur cerita film berjudul False and True Monkey King. Like jika kalian suka video ini dan jika ada film yang ingin kalian rekomendasikan untuk kami rangkum silahkan tulis di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai selesai. Sekarang udah saatnya saya buat ciao dulu dan sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang.